Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh beribadah kembali. Walaupun keadaan tidak seperti biasa, sampai saat ini masih kita beribadah secara online. Tapi saya yakin dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan selalu ada buat saudara yang ada di rumah, yang dimanapun Tuhan ada bersama saudara. Biarlah ibadah pada saat ini kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kita boleh ada dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita akan memulai, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kami akan memulai Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami, setiap pribadi-pribadi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sehingga pujian kami dan penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hamba-hambamu yang saat ini melayani Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga pelayanan kami boleh memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa-kuasa yang lain tidak ada di tengah kami. Tuhan sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kita akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur karena saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Mari kita kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan hati kita. Kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kita persiapkan hati kita. Kita tahu bahwa kurban Kristus, melalui darah Kristus, kita boleh diselamatkan. Kita ditebus oleh dosa-dosa kita. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tak
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, pujian katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu yang mengalir, Kau selamatkan aku. Kau jadikan kami ciptaan yang baru. Oleh sebab itu saudara, pada saat ini kita beribadah, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita menjadi anak-anak ketebusan yang luar biasa. Kita menjadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saat ini mari kita bersuka cita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian selanjutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, haleluya, aku lebih pemenang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, haleluya,
pemenang. Kita boleh memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lari. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan namanya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit untuk menebus kita semua. Pujian katakan lebih dari pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Pada saat ini, kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara. Kita akan pujikan pujian selanjutnya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, saku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
bersyukur Tuhan. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku Tuhan. Haleluya. Darah-Mu menebus dosaku. Darah-Mu Tuhan yang menyelamatkanku. Kasih-Mu sempurna. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu boleh menghidupkanku. Karena darah-Mu sudah menebus setiap dosaku Bapa. Dan kasih-Mu sempurna dalam setiap kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan, biarlah merupakan satu persembahan yang kudus dan harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan, persiapkan hati kami. Kami akan menerima taburan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya firman-Mu pada saat ini boleh menjadi jawaban dalam setiap persoalan kami. Firman-Mu pada saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan nyatakan melalui kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan yang diucapkan adalah merupakan isi hati-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat sore hari ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan di hadirat Tuhan. Dan kami akan sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersukacita, saudara merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, walaupun sampai hari ini kita ada di tempat kita masing-masing, tapi saya yakin kasih Tuhan itu terus mengalir di dalam hidup kita. Sebentar kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana saudara berada dalam keadaan apapun, saudara yakinlah perjamuan kudus itu akan membawa satu perubahan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini, perjamuan kudus membawa perubahan. Perjamuan kudus membawa perubahan. Mari kita mau belajar di dalam perjanjian baru, yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, ayat 28 sampai ayat yang ke-35.
Sebenarnya kita akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tapi mari kita akan baca ayat 13 sampai 16, kemudian ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Bagaimana, sudah siap saudara? Mari kita akan membaca di dalam Lukas 23 ayat 13 sampai ayat 16. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ini, yaitu satu peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya di jalan Emmaus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Kleopas dan temannya, dia kembali ke Emmaus. Keduanya dia memilih untuk lari dari Yerusalem dan dia mencari keamanan. Mereka lari ke Yerusalem. Mereka ada ke Emmaus untuk apa? Mencari keamanan. Karena apa, saudara? Karena ada satu berita, ada satu kabar. Coba kita perhatikan apa kabar sehingga mereka keluar dari Yerusalem, tinggalkan Yerusalem untuk menuju ke sebuah desa yang kecil, yaitu Emmaus. Coba kita akan baca di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu berita hoax. Jadi saudara, zaman Yesus itu juga ada namanya berita hoax. Berita yang enggak benar. Apa isi berita itu? Dan berita itu adalah satu berita yang sedang trennya. Kalau bahasa sekarang breaking news, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Apa hoaxnya? Apa beritanya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-11, itu diawali dengan tentara pengawal yang menjaga kubur Yesus. Dia melihat satu kejadian, satu peristiwa, bahwa ada satu gempa bumi, ada satu peristiwa di mana kubur Yesus terbuka. Batu yang menutup kubur Yesus terbuka dan Yesus bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka menceritakan itu kepada imam-imam. Dia menceritakan bahwa satu kejadian yang sebenarnya adalah Yesus bangkit. Dan kebangkitan itu diberitakan oleh penjaga-penjaga kubur tadi, pengawal-pengawal tentara. Karena apa, saudara? Pada waktu itu Yesus dikubur dan Yesus dijaga. Supaya apa? Kalau terjadi apa-apa, mereka tahu. Dan memang kejadian yang benar adalah Yesus bangkit. Dan apa yang terjadi ketika pengawal, penjaga-penjaga itu memberitahukan kepada para imam, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Maka apa yang terjadi? Para pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam-imam, mereka sedang sepakat untuk memberitahukan bahwa murid-murid Yesus itu mencuri mayat Yesus pada waktu malam. Dan ketika serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang menjaga itu sedang tidur. Coba saudara, berita yang enggak benar. Supaya ini diberitakan. Realitasnya sebenarnya Yesus itu adalah bangkit. Yesus hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan mereka sepakat nanti kalau wali negeri, yaitu gubernur tahu dengar cerita ini, maka imam-imam dan para ahli-ahli Taurat, pembesar-pembesar Yahudi, maka dia akan mengatakan kepada gubernur, berita apa? Bahwa mayat Yesus dicuri oleh muridnya. Dan perhatikan, mereka memberi uang kepada serdadu-serdadu. Mereka sepakat, mereka membujuk supaya apa? Berita ini bukan berita kebenaran, tapi mayat Yesus dicuri, bukan Yesus bangkit. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, zaman Yesus ada suap. Jadi kalau zaman sekarang suap semakin besar, jangan heran. Karena Alkitab juga menceritakan pada akhir zaman, yang jahat akan bertambah jahat, yang kudus akan bertambah kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus, bahkan berita breaking news itu, dan bahkan berita-berita yang hoax itu, mempengaruhi murid-murid Yesus. Di antaranya adalah Kleopas dan temannya. Hati-hati dengan berita-berita akhir-akhir ini. Hati-hati dengan apa yang terjadi hari-hari ini dan disampaikan kepada saudara dan saya. Perhatikan dengan benar, cermati dengan benar. Sehingga kita tidak seperti Kleopas dengan temannya. Dia pergi tinggalkan Yerusalem. Dia menuju kepada satu tempat yang kecil, yaitu Emmaus. Untuk apa saudara? Salah satunya untuk menenteramkan dirinya. Untuk membuat dia aman. Supaya apa? Kalau ini berita ini dipercayai bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kleopas kan juga muridnya. Maka dia ketakutan. Maka dia tinggalkan Yerusalem. Dia pergi ke Emmaus.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Buktinya apa? Itu mempengaruhi Kleopas dan temannya. Kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24, kembali ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mereka sebenarnya yang mereka hadapi, mereka tidak percaya. Kleopas dan temannya, dia tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, yaitu perempuan-perempuan yang pada pagi-pagi hari di dalam Paskah mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Mereka juga berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Berita itu juga disampaikan dan saya yakin terdengar di telinga Kleopas dan temannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak percaya. Makanya dia tinggalkan Yerusalem ke Emmaus. Berita-berita itu juga mempengaruhi Kleopas dan temannya. Kenapa mempengaruhi Kleopas? Karena bagi Kleopas dan temannya bahwa Yesus itu mati. Saudara baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 bagian A. Dia cerita bahwa kubur kosong. Tidak ada mayat Yesus. Dan itu sedang mereka ceritakan. Dan sedang mereka diskusikan ketika mereka menuju kepada Emmaus. Jadi pola pikir dari Kleopas dan saudaranya bahwa Yesus mati. Bukan Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berita-berita yang seperti itulah akan berdampak. Nah, dampaknya apa? Coba kita perhatikan. Kleopas dan temannya tidak semangat. Semangatnya mati. Kenapa dia mati? Karena dia hanya dengar dan melihat. Dan dia hanya tahu bahwa Yesus mati. Mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Bahwa pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Apalagi ditunjang dengan berita yang tidak benar. Disalah artikan, dibolak-balik. Bahwa Yesus, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita yang tidak benar itu akan mematikan semangat saudara. Yang menggebu-gebu ternyata dengan berita hoax, berita yang enggak benar, maka semangat kita akan menjadi pudar. Bukan hanya itu saudara, Kleopas dan temannya ini, mereka terpenjara oleh masalah dan cara berpikir mereka. Hati-hati dengan berita-berita yang tidak benar akan memenjara kita. Cara berpikir kita. Dikatakan tadi, mati. Takut kalau salah satunya nanti dia ditangkap. Ya, kamu yang mencuri. Padahal tidak, saudara. Ini akibat. Dan bahkan kita melihat, saudara, bukan hanya itu akibatnya. Mereka kembali. Mereka lari dari kenyataan. Di mana mereka kembali ke Emmaus. Kembali kepada asal mula mereka. Untuk apa? Untuk cari aman.
Perhatikan, kalau saudara sedang mendengar berita yang tidak benar, maka saudara akan kembali di dalam kehidupanmu yang lama. Dan tentunya engkau akan pasti akan membuat apa? Merasa, aku enak ngaman no diri saya sendiri. Nanti kita akan melihat perjamuan kudus itu membawa satu perubahan. Benar enggak terjadi satu perubahan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi katakan mereka kembali kepada asal mula mereka. Dari Yerusalem ke Emmaus. Yerusalem atau Yerusalem itu artinya damai. Dan Emmaus itu artinya datar. Perhatikan, dari damai dia kembali kepada hal-hal yang biasa, yang datar, yang biasa-biasa saja. Perhatikan, bukankah kita seringkali kita juga melakukan yang seperti itu? Karena cara pandang kita, pola pikir kita, cara berpikir kita tidak sama dan tidak dalam kebenaran. Maka kita katakan, aman-aman sajalah di sini. Artinya apa kita melihat? Terjadilah satu penurunan dari damai jadi datar. Biasa-biasa. Hati-hati hari-hari ini dalam kondisi yang terjadi ini. Seperti yang dialami oleh Kleopas dan temannya. Membuat turunlah kualitas hidup kita. Dengan kondisi sekarang hati-hati saudara dan saya, jangan sampai kita turun kualitas hidup kita. Bukan semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Yesus sanggup untuk merubah. Yesus sanggup untuk membuat perubahan di dalam hidup kita. Mari, selama kita berada di tempat kita masing-masing, dan selama kita mengikuti ibadah online, bagaimana kehidupan kerohanian, kualitas hidup kerohanian, saudara. Bagaimana ketika kita ada stay at home, ada di rumah, semua bekerja di rumah, semua dilakukan di rumah. Bagaimana kualitas hidup kita? Hati-hati, jangan sampai kualitas kita menjadi turun. Jadi dari damai, sukacita, menjadi biasa-biasa saja. Aman sajalah. Tidak perlu kita tingkatkan hidup kita. Tidak perlu kita akan tingkatkan kualitas hidup kita. Mari kita akan koreksi dalam diri kita hari-hari ini. Terjadi penurunan kualitas hidup. Kalau terjadi penurunan kualitas hidup kita, maka kita akan merasa cemas. Kita akan merasa risau. Kita akan merasa putus asa. Dan kita akan merasakan hilang harapan kita. Bukankah itu terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya? Mari melalui firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar apa yang didapatkan dan apa yang dilakukan oleh Kleopas ketika dia bertemu dalam perjamuan kudus itu, akan merubah kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, justru di dalam kondisi seperti itu, mereka putus asa, mereka tidak ada harapan lagi. Justru dalam kondisi yang seperti itu, apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri mereka. Ayat yang ke-15 katakan,
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yesus datang dalam kondisi apapun yang saudara hadapi dan alami hari-hari ini. Bukankah itu kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Dan inilah yang disebut dengan perjumpaan personal. Hari ini Tuhan mau menjumpai engkau secara personal, secara pribadi. Di mana saudara berada, dalam kondisi apapun saudara berada. Tuhan tidak akan biarkan mereka dalam keadaan kacau, kecewa, putus harap, dan tidak punya harapan. Yesus datang untuk menjumpainya. Yesus sendiri datang menjumpai. Inilah disebut dengan perjumpaan personal. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat itu dengan tegas mengatakan, Yesus mendengar. Yesus juga bercakap-cakap. Yesus bertukar pikiran tentang apa yang sedang mereka gumulkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang mereka gumulkan? Cerita ini mengatakan sebenarnya dia mengharapkan Yesus untuk terus mendampingi. Tapi ketika Yesus mati, ketika Yesus harus menderita mati, maka dia kehilangan harapan itu. Kehilangan satu-satunya yang menjadi panutannya. Satu-satunya yang mendampingi dia. Perhatikan, itu pergumulan yang dia hadapi. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di tengah kehampaan hidupmu, di tengah-tengah kekalutan hidupmu, di tengah-tengah ketakutanmu, di tengah-tengah ketidakpuasan akan pikiranmu, dan kekurang kepercayaanmu. Ingat, Yesus datang. Yesus menjumpai engkau. Bukankah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Seringkali masalah, seringkali persoalan yang menghalangi kita. Untuk apa? Melihat kehadiran Yesus. Perhatikan masalahmu, kesulitanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Dan banyak hal yang terjadi. Ingat, membuat engkau tidak melihat Yesus ada dan hadir secara personal di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Yesus mengasihi. Dengan kebangkitannya, dia datang menjumpai mereka. Supaya apa? Mereka punya satu pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Hari ini Yesus juga dengar, Yesus sedang berdiskusi, bertukar pikiran. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Amin. Ayo, jangan membuat pergumulan kita, mata rohani kita tidak bisa melihat Yesus itu ada, mendampingi dan bersama-sama dengan kita. Seperti yang dialami oleh Kleopas. Dalam perjalanan mereka enggak tahu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus hadir. Yesus hadir untuk mendengar. Mendengar keluhanmu. Yesus hadir untuk bertukar pikiran. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bukan hanya itu, ketika Yesus hadir bersama-sama dan menjumpai mereka, apa yang terjadi? Yesus memberikan nasihat. Yesus memberikan hal-hal kebenaran, yaitu firman-Nya.
Perhatikan di situ. Walaupun dengan tegas katakan, engkau bodoh, engkau tidak tahu dan tidak mengerti. Tapi Yesus hadir untuk memberikan kebenaran, untuk menasehati, untuk menyatakan kebenaran. Dan ketika mereka dengar dalam perjalanan nasihat Yesus, firman kebenaran Yesus, maka hal itulah, firman itulah yang mereka hadapi, yang mereka rasakan, begitu menghidupkan mereka, maka mereka mendesak Yesus untuk terus membuka rahasia firman Tuhan. Terus dan terus dan terus. Adakah dalam kehidupan kita punya kerinduan untuk terus Yesus berfirman, terus firman Allah terus ada di dalam menguatkan di dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Kleopas dan teman ketika mereka berada dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudara bisa baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-29. Dia sangat mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka gak tahu yang datang itu adalah Yesus ya. Tapi dengar, kehadiran Yesus membuat mereka bersukacita. Terus desak, ayo tinggal bersama dengannya. Dan apa yang terjadi? Sampai apa saudara? Sampai pada satu simbol yang diangkat oleh Yesus. Yang disebut dengan orang asing tadi oleh mereka. Ketika orang asing itu mengangkat simbol, saudara baca di dalam ayat ini. Yesus mengambil roti dan memecah-mecah. Itulah baru mereka sadar. Itulah yang disebut dengan perjamuan kudus. Hari ini yang kita akan ambil bersama-sama dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur ini. Dan ketika Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka terbuka matanya. Loh, bukankah ini Yesus? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi dengan tema perjamuan kudus yang akan membuat kita terjadi satu perubahan. Perjamuan kudus ini akan membawa satu perubahan dalam hidup. Dan itulah yang terjadi pada murid Yesus yaitu Kleopas dan temannya. Perjamuan kudus itu berbicara tentang Yesus sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang pengorbanan Yesus untuk menebus dosa. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia bangkit untuk memberikan kehidupan kepada saudara dan saya yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah makna hari ini yang harus kita melalui perjamuan kudus membuktikan inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Inilah disebut dengan kehidupan Yesus. Dan apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-31. Maka terbukalah. Ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika itu sadarlah mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sadarkah perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan
dengan pribadi Yesus akan terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. Apa perubahan yang terjadi? Mari kita akan lihat di dalam Lukas 24 ayat 32. Iman mereka dikuatkan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Maka ketika perjamuan kudus, ketika dia sadar bahwa ternyata itulah Yesus, maka kita lihat perubahan yang terjadi, yaitu iman mereka dikuatkan. Hari ini, mari kita mau belajar kembali, kita mau menyadari, bukankah persekutuan tubuh dan darah Kristus ini akan menguatkan iman saudara. Seperti yang dialami oleh Kleopas dan kawannya. Dan saya yakin hari ini juga akan terjadi dalam hidup saudara. Iman saudara akan semakin teguh. Kita tidak akan lagi mendengar berita-berita dan menempatkan berita-berita hoax itu di dalam hati dan pikiran kita. Tapi semakin hari kebenaran firman Allah, Yesus jalan dan kebenaran hidup, itu ada di dalam hidup kita. Perubahan apa yang terjadi? Bukan hanya iman mereka dikuatkan, tapi semangat mereka berkobar-kobar di dalam mengikut Yesus, di dalam mengiring Yesus. Tadi katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Dan memang realitasnya Kleopas dan kawannya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia melihat bahwa faktanya, ketika yang dikatakan orang asing yang berjalan bersama dengan mereka, yang menjumpai mereka, ternyata adalah Yesus sendiri. Maka apa yang terjadi? Mereka dikuatkan iman mereka, dan semangat mereka berkobar-kobar untuk mengikut Yesus, untuk mengiring Yesus. Saya yakin hari ini semangat saudara akan terus berkobar-kobar. Ya, untuk mengikut Yesus, untuk mengiring Yesus dalam keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini. Inilah perjamuan kudus. Saya yakin hidup saudara, semangat saudara tidak akan loyo lagi. Saudara tidak akan melihat kembali masalah yang ada di depan. Tapi kita akan melihat Yesus yang mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Apa yang terjadi? Perubahan dalam kehidupan Kleopas dan kawannya, yaitu pertobatan. Coba kita perhatikan Lukas pasal 24 ayat yang ke-33. Ayat 33 katakan, ketika mereka melihat, terceliklah mata mereka. Apa ya ayat ini kata? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Berbicara tentang pertobatan. Bertobat itu adalah kembali kepada kebenaran. Kalau dulunya jalannya salah, sekarang kita balik bertobat. Dan ini yang dilakukan. Inilah perubahan. Saya yakin melalui perjamuan kudus ini, Yesus, pribadi Yesus, ketika kita berjumpa, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ini, maka terjadilah satu perubahan, yaitu pertobatan dalam hidup kita. Kembali ke Yerusalem yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kedamaian. Tadi katakan Yerusalem. Mereka tinggalkan Emmaus. Mereka tidak mau hidup biasa-biasa. Tapi mereka ingin menikmati kembali damai sejahtera. Mereka ingin menikmati sukacita. Mereka ingin menikmati satu kekuatan daripada Tuhan. Hari ini saya yakin
Perjamuan kudus inilah yang akan membawa kepada saudara damai sejahtera untuk menikmati sukacita, untuk menikmati kekuatan dari Allah. Amin. Sekali lagi saya katakan, ini bukan sesuatu yang dikultuskan, tetapi ini satu realitas dalam hidup kita. Dipersatukan dan dipersekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan engkau akan menjadikan orang-orang yang penuh dengan sukacita. Kapan? Ayat ini katakan, saat itu. Seketika itu. Perhatikan, dia tidak mengulur-ulur waktu walaupun kita melihat waktunya sudah malam. Perjalanannya cukup jauh dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi ketika dia tiba di Emmaus dan dia berjumpa dan bertemu dengan Yesus melalui perjamuan kudus di mana Yesus meneguhkan, inilah roti yang sudah dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Dan mereka teringat bahwa itulah Yesus. Maka dia tidak mengulur-ulur waktu. Hari ini jangan engkau ulur-ulur waktu untuk bertobat. Jangan ulur-ulur waktumu. Jangan tunda-tunda waktumu. Hari ini ketika engkau dengar dan engkau berjumpa dengan Yesus, segeralah engkau kembali. Segera engkau bertobat. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Kleopas? Bukan hanya pertobatan. Tapi coba kita perhatikan ayat yang ke-34. Komitmennya. Komitmen. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Dia katakan dia punya satu komitmen, yaitu apa? Meneruskan sukacita. Sungguh Yesus telah bangkit. Yesus sudah menampakkan dirinya kepadaku. Mari saudara, adakah satu komitmen saudara? Ketika saudara menemukan dan mendapatkan sukacita itu, dan saudara berkomitmen untuk meneruskan sukacita, untuk meneruskan berita tentang Yesus hidup dan Yesus bangkit kepada orang lain. Perhatikan, Kleopas dan kawannya, dia tidak egois. Kalau saudara menerima sukacita, kalau saudara telah menerima keselamatan, dan ketika saudara telah menerima Yesus yang mati dan bangkit, menebus dan menyelamatkan saudara, dan saudara mendapatkan satu perubahan hidupmu dengan sukacita. Perhatikan, sudahkah kita punya komitmen untuk memberitakan itu kepada orang lain? Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus juru selamat, Yesus menolong. Sekali lagi, janganlah engkau menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, yang hanya untuk mementingkan dirimu sendiri. Tapi mari kita makan. Ketika kita mau belajar dan ketika kita mau terima dalam perjamuan kudus ini, ingat, engkau jangan egois. Marilah kita ambil satu komitmen. Mereka kembali, mereka memberitakannya. Mereka memberikan sukacita. Dan saya yakin saudara, orang yang penuh dengan sukacita, melimpah sukacita, maka sukacitanya itu akan dibagikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, perubahan apa yang terjadi? Menjadi saksi, ayat yang ke-35 di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kembali, mengenal dia yang memecah-mecahkan roti. Siapa yang memecahkan roti? Yaitu Yesus. Artinya apa? Perubahan hidupnya. Yang dulu dia tinggalkan Yerusalem, dia mau cari amannya. Tapi sekarang dia mengatakan, aku akan menjadi saksi. Menceritakan pengalaman hidupnya. Dikatakan di situ apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana dia mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Hari ini, mari kita mau belajar dalam hidup kita. Bukankah kita mau jadi saksi bagi Tuhan?
menyaksikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sudah menyelamatkan. Yesus yang sudah memberikan sukacita. Yesus yang memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Hari ini menjadi satu kesempatan bagi kita semuanya. Di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Apa yang saudara sudah siapkan di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Mari kita perjamuan kudus membawa perubahan. Yakinlah kita pada hari ini ketika kita mengambil roti dan anggur dan kita akan makan bersama-sama dan minum bersama-sama roti dan anggur ini. Engkau telah berjumpa dengan Yesus. Maka perjumpaan itulah yang akan merubah di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Yesus tidak membiarkan engkau dalam kondisi yang tidak nyaman. Yesus datang secara personal. Dan hari ini di tempat saudara masing-masing, mari kita mau lihat Yesus datang secara personal, pribadi lepas pribadi. Untuk mengubah kehidupan saudara. Untuk menjadikan saudara saksi Kristus dan menguatkan iman saudara. Mari saudara akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidup. Katakan, karena salibmu aku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkat roti dan anggurmu di atas kepalamu. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan hidup yang baru. Glory Jesus. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Gunakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan karena salibmu, karena salibmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana engkau berada, dalam kondisi apapun, engkau kecewa, engkau putus harap, engkau tidak lagi bersemangat, engkau tidak lagi punya harapan, pandang kepada salib Yesus. Percayalah, Yesus menjumpai engkau. Perjamuan kudus yang akan mempersekutukan engkau dengan kehidupan Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Karena Allah sanggup untuk melakukan mujizat di dalam hidupmu. Allah sanggup untuk merubah hidupmu. Engkau akan terjadi satu perubahan di dalam hidupmu. Terima perjamuan kudus. Terimalah Yesus. Sebagaimana Kleopas dan temannya, terceliklah mata mereka. Yesus hadir. Yesus mengasihi engkau. Dia mati untuk menebus darah. Yesus bangkit untuk memberikan kehidupan di dalam hidupmu. Terimalah perjamuan kudus. Di hidupku. Firman Tuhan dengan tegas, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persetujuan dengan darah Yesus? Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu aku menang. Kami percaya Kau sanggup untuk mengadakan mujizat di dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah terima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Haleluya. Syukur, syukur, haleluya. Sembah Yesus, sembah terus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan kami percaya mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau juga akan melindungi dan mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan ada satu perubahan besar terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang telah diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Bangsa yang telah menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam bangsa negara kami, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih, Kau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami boleh merasakan penyertaan kasih Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya bagi bangsa negara kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, rumah tangga pernikahan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, studi saudara, di mana saudara berada. Apapun yang saudara lakukan, diberkati oleh Tuhan. Marilah kita akan terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Aku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.